Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi akan segera dimulai. Kepada Ibu Eis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, Mbak. Makasih. Slide-nya, tolong yang tadi meneruskan. Yuk. Oke, Oke, next, Mbak. Kita mulai dari ini udah lanjut. Nah, nah ini yang tadi perbedaan pembukuan ada dengan SAK dengan pajak, ada penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal ya. Penyesuaian fiskal positif terdiri biaya yang harus kita sesuaikan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan WP ya, pribadi WP atau orang pribadi atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, premi askes ya, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi siswa yang dibayar WP. Terus penggantian imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natur yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Terus harta hibahan, sumbangan atau bantuan, PPH, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi ADM, selisih penyusutan, biaya 3M, ya, memelihara, mendapatkan, dan menghasilkan untuk penghasilan final dan bukan objek, dan biaya, dan lain-lainnya. Ya, lain-lain tuh biaya yang tidak disebutkan di atas, ya, tidak yang disebutkan di atas seperti itu. Untuk penyesuaian fiskal positif yang kita nanti lihat kira-kira nanti dari penyesuaian itu apa nih? Apakah ada biaya yang disebutkan di sini yang perlu kita sesuaikan dalam laporan keuangan kita seperti itu. Lanjut, Mbak. Hanya fiskal positif. Oke. Nah, ini fiskal negatif yang kita soroti hanya tiga, yaitu penghasilan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, ya. Terus selisih penyusutan dan lain-lain, ya. Jadi lain-lain tuh bisa jadi nanti di luar yang disebutkan di atas. Kita masukkan ke lain-lain. Oke, lanjut, Mbak. Nah, untuk norma sesuai KEP 536 PJ 2000, wajib pajak yang menggunakan nomor perhitungan penghasilan neto wajib memberitahukan kepada wajib ya memberitahukan mengenai penggunaan norma kepada Dirjen Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Ya. Yang kedua, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WP tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Ya, jadi pada saat kita mengajukan, apabila dalam waktu kurun jangka waktu 3 bulan, ya kita ngajukin, tapi tidak ada keputusan, berarti dianggap menyetujui dari pihak Ditjen Pajak. Tapi kalau misalnya ada kita diperiksa ternyata kita tidak sesuai dengan perhitungan norma neto, nah nanti itu akan disurati oleh pihak perpajakan, biasa SP23. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pengelompokan wilayah untuk persentase normanya, ya ada 10. Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ibu kota provinsi lainnya dan daerah ininya. Ya, rumusnya penghasilan neto norma persentase norma kali peredaran bruto. Ya, norma ini di dalam e-form, Bapak Ibu tidak secara otomatis dia mengikut apa perhitungannya secara otomatis tidak. Kita menghitung secara manual. Ya, di e-form itu kita menghitung secara manual. Kalau di sistem menghitung secara otomatis enaknya, tapi kalau di e-form ya sekarang kita lebih ke e-form. JP tidak mau pakai CSV lagi, tidak mau pakai sistem pakai desktop. Ini dihitungnya secara manual. Jadi kita menghitung berapa peredaran bruto kita dan persentase normanya kita harus kita tentukan sesuai dengan provinsinya. Oke, lanjut, Mbak.
Nah, ini nanti ada Bapak Ibu bisa googling daftar persentase norma penghitungan untuk peredaran usaha penerimaan bruto pekerjaan bebas ya, yang kurang dari 600 juta. Ini ada di 10 kota provinsi tarif-tarifnya, ada pertanian, tembakau, pokoknya jasa pertanian ini persentasenya 15%, 11,5%, ya 11%, 25%. Ini tarif normanya semua. Di googling aja nanti Bapak Ibu bisa di eh, norma penghitungan tahu daftar persentase norma perhitungan wajib pajak orang pribadi. Lanjut Mbak. Terus skip terus. Nah, kan kita masuk ke PTKP. Oke, lanjut. PTKP dasar hukumnya pasal 7 Undang-Undang PPH surat S nomor 112 PJ 14195. Lanjut. Ya, yang terbaru adalah 54 juta untuk wajib orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin, dan 54 juta untuk tambahan seorang istri penghasilannya digabung dengan suami sesuai dengan pasal 48 ayat 1 ya, kalau tidak punya legalitas ya, penghasilan tersebut digabung dan 54 juta sebagaimana undang-undang telah beberapa kali berubah. Nah, ini terus 4.500.000 untuk tambahan anggotanya. PTKP apa sih, boys? Penghasilan tidak kena pajak. Ya, dalam artinya ini adalah penghasilan untuk mengurangi pajak pembayaran kita sebagai orang pribadi. Ya, PTKP penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang pajak pembayaran kita secara pribadi. Oke, lanjut, Mbak. Ini penghasilan tidak kena pajak mulai tahun 2016 sampai sekarang belum bertambah, ya masih dipakai. Untuk TK 0 pribadi 54 juta, untuk TK 1 58.500, ya. Dirinya 54 juta, ya untuk TK 0, untuk diri WP sendiri 54 juta, kalau TK 1 54 juta plus anak 4 juta 500 tanggungan. Ya, diri. Terus TK ya, ini TK bukan kawin ya. Jadi ada tanggungan, kewajiban satu. Satu ini bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Ya, yang penting satu derajat lurus ke atas, lurus ke bawah, seperti itu. Ya, mertua bisa nggak? Boleh. Kalau memang mertua menjadi tanggungan kita. Ya. Terus TK 2, maksudnya gini, kok mertua boleh kan kawin statusnya kalau sudah pisah, ya kan saya misalnya udah ini, tapi menjadi biasa udah ini tanggungan kita supaya bayar pajak kita kecil nih, boleh nggak? Boleh aja, tidak masalah. Ya, kita dianggap orang tua seperti itu. Asal satu konotasinya masih satu kakak, ya. Jadi tanggungan, istilah tanggungan di sini dalam prakteknya adalah orang atau ya baik anak maupun yang satu derajat ke atas ke bawah dalam masih lini satu kartu keluarga yang menjadi tanggungan dalam sebagai PTKP. Itu. Jadi saya pernah menemukan pemeriksaan pada WP, dia masukkan sebagai tanggungan, ya. Tapi ternyata tidak dalam satu kakak. Itu tidak akhirnya ditolak oleh pihak pajak karena tidak merasa tidak dalam satu kakak. Satu kakak itu adalah menjadi tanggungan kita. Ya, maksimal adalah 3. Seperti itu. Dengan syarat misalnya dia di bawah umur, belum umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Ya, itu. Untuk yang menjadi tanggungan apabila kita TK. Ya, misalnya banyak nih keponakan yang menjadi tanggungan kita. Boleh enggak? Boleh, asal masih satu kakak ya. Suka ada yang satu kakak kita numpangkan semuanya. Satu kakak. Seperti itu. Yang dilihat dokumen legalitasnya sama pihak perpajakan. Oke. Untuk kawin, nah ini kawin K0, kawin 58.554 juta diri, dan WP kawinnya 4.500.000. Nah, kalau ada K1 berarti ada tanggungan 1 ditambah lagi 4.500.000. Ya, seperti itu sampai K3. Ya. Istilahnya kalau ini tidak kawin tanggungan 0, tidak kawin tanggungan 1, tidak kawin tanggungan 2, tidak kawin tanggungan 3. Ya. K0 kawin belum punya anak atau tanggungan, K1 kawin punya tanggungan 1, K2 kawin punya tanggungan 2, dan K3 kawin mempunyai
tanggungan 3 ya. Kalau yang selanjutnya K garis miring I garis miring kosong artinya kawin, I-nya ini adalah istri. Jadi penghasilannya digabung dengan istri dan mempunyai anak dan tidak mempunyai anak. Ya, nol. Anaknya nol. Ya. K garis miring istri, garis miring 1 mempunyai jadi kawin, gabung penghasilan dengan istri, dan anak 1. Gitu juga dengan selanjutnya anak 2, anak ketiga. Ya. Oke, lanjut Mbak. Tadi kode PTKP sudah status kawin dan terjadi penggabungan penghasilan. Kalau PH, PH1, PH garis miring istri, garis miring titik-titik ya, wajib pajak berstatus pisah harta dan penghasilan dengan istri. Ya, penghasilan dengan istri. HB hubungan berpisah ya, artinya hubungan berpisah. Ya. Ini PH gabung istri, gabung ini apabila dia tidak mempunyai legalitas. Kalau legalitas, dia masing individu berdiri sendiri. Ya, kalau misalnya yang lelaki sebagai kepala keluarga, dan kalau kita sebagai kalau misalnya yang uh, wanita, walaupun sudah misalnya berkeluarga, tapi statusnya tetap sebagai kepala keluarga. Jadi di masing-masing PTKP-nya 54.500.000. Ya, nah anak apabila masih statusnya belum berpisah, masih dalam terikat pernikahan, walaupun misalnya suami istri mempunyai mempunyai anak apa NPWP masing-masing, tanggungan anak adalah di kepala keluarga. Ya, jadi istri tetap single seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, tanggungan keluarga, saudara dalam keturunan garis lurus ke atas seperti orang tua, kakek, nenek, terus saudara dalam keturunan garis lurus ke bawah seperti anak, anak kandung, cucu, dan seterusnya. Semenda dalam garis keturunan lurus ke atas seperti mertua, ya, dan terus semenda dalam garis keturunan ke bawah seperti anak tiri, ya, atau anak angkat. Oke, lanjut. Nah, ini menurut pakai istilah gambar ya. Kalau ini nikah, terus ke atas, orang tua, kakek, nenek, terus terus ke bawah, anak, cucu. Nah, ini kalau semenda, ke kanan, orang tua, mertua, ya. Terus kalau yang ini adalah anak tiri atau anak angkat. Oke, lanjut, Mbak. Nah, tarif pajak lanjut. Ini yang terbaru, ya. Ini yang sebelumnya 0 sampai 50 juta, 5%, ya. Lapisannya, lapisan kedua 50 juta sampai 250 juta, 15%. Ini yang lama ya. Lapisan ketiga 250 juta sampai 500 juta, 25%. Dan seterusnya lebih dari 500 juta adalah 30%. Yang terbaru dari Undang-Undang HPP, rentang penghasilan 0 sampai 60 juta adalah 5%. Ya. Lapisan kedua 60 juta sampai 250 juta, 15%. Ya. Lapisan ketiga 250 juta sampai 500 juta, 25%. Lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, 30%. Dan lebih dari 5 miliar, 35%. Ya. Jadi nanti kalau misalnya dia lebih dari perhitungannya lebih dari 500 juta, Bapak Ibu lapisannya hitungannya gini, ya. 0 sampai 60 juta adalah 5%. Ya. Terus 60 juta sampai 250, 15%. Jangan di rentang setelahnya ya Bapak Ibu sampai 250 juta. Jadi di apa? Intervalnya 60 juta sampai 250 juta adalah 190 juta. Jadi maksimal hitungannya di lapisan kedua 190 juta adalah 15%. Seperti itu. Ya. Selisih dari ini 250 juta sampai 500 juta, intervalnya ada pengurangannya 250 juta. Ya, jadi ini yang pertama 60 juta kali 5%, 190 juta kali 15%. Nah, ini 250 juta kali 25%. Ya. Nah, kalau ini 4,5 miliar kali 30%. Nah, lebih dari 5 miliar. Nah, ini yang tunggal 35%. Seperti itu. Ya, perhitungannya untuk perhitungan tarif.
ya. Jadi terkadang ada yang salah mengartikan kebanyakan mahasiswa ya. Kalau orang kerja mudah-mudahan tidak. Jadi mereka berpikir rentang dari 60 juta pas di 70 juta ya, pas di apa sampai 250 juta. Jadi mereka hitungannya sampai 250 juta Bapak Ibu. Ya, itu kebanyakan mahasiswa ini. Jadi yang di sini yang dihitung lapisannya adalah intervalnya. Jadi 0 sampai 60 juta, 5%, 60 juta. 60 juta sampai 250, berarti kan 190 juta kan? Berarti 15%. Nah, 250 sampai 500 juta kan intervalnya 250 juta kan? Kali 25%. Nah, 500 juta sampai 5 miliar kan pas setengah miliar, 30%. Seperti itu. Ya, kalau lebih dari 5 miliar, 35%. Terus untuk penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi kalau kurang dari 54 juta berarti ya atau kurang dari PTKP ya tidak kena pajak seperti itu. Ya. Dalam Undang-Undang HPP besarannya PTKP tidak berubah, tetap untuk lajang 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Ya, tambahan 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah 4,5 juta lagi. Uh, untuk tanggungan maksimal hanya 3 orang. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini contoh ilustrasi perhitungan. Kalau penghasilannya 5 juta per bulan, setahun kali 12, 60 juta, PTKP 54 juta, ya. Di sini posisinya TK0, kawin single, ya. Berarti ada 6 juta selisih, ya. 60 dikurang 54 juta adalah 6 juta. Berarti 6 juta dikali 5%. Karena range-nya adalah 0 sampai 60 juta, masih komposisinya di 5%. 5% berarti 300.000. Ya, 300.000. Dan total PPh terhutang adalah 300.000. Ya. Begitupun 9 juta dikali 12 dikurangi PTKP, hasilnya selisihnya 54 juta kali 50%, 5% karena masih di bawah 60 juta. Ya, 5%. Nah, ini hasilnya 2,5 juta. Nah, ya. Oke, 50 juta. Maaf, kalau ini yang di peraturan yang lama, yang ini yang terbaru kita pakai Undang-Undang HPP 5% kali 54 juta. Ya, karena masih di bawah 60 juta. Ya. Di 54 juta dikali 5%. Nah, ini total PH terhutangnya adalah 2,7 juta. Ya. Kalau di undang-undang yang lama hanya sampai 50 juta. Nah, 5% dikali 50 juta, 2.500.000. Terus yang kedua, lapisan keduanya sisanya berapa? 4 juta. Oh, maaf ya, ini salah. 4 juta. Kalau 4 juta kali 15 berarti 600.000. Nah, 2,5 ditambah 600.000 ya 15% dikali tunggu maaf 15% dikali 4 juta ya selisihnya 4 juta kali 15% berarti 600.000 ya benar 600.000 ditambah 2,5 juta 3,1 ya lebih besar dibanding peraturan sekarang. Peraturan sekarang dia hanya kena 22,7 juta. Kalau yang sebelumnya dia kena 3,1 juta. Seperti itu. Ya, ada kenaikan dalam perhitungan lapisan. Hanya di lapisan pertama aja 60 juta sehingga mengakibatkan kita pembayaran pajak kita lebih kecil untuk yang sekarang. Ya. Itu pun dengan yang lain ya, kasus yang lain seperti itu. Oke. Perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar setahun. Terus masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tidak membayar PPh sama sekali, ya. Nihil. Bukan berarti tidak melapor, ya. Boleh nggak melapor juga Bu? Tidak diwajibkan juga, ya. Tidak diwajibkan kalau memang penghasilan kita di bawah PTKP, ya. Seperti karyawan kan sudah dilaporkan setiap tahunnya di masa Desember PPh pasal 21 oleh perusahaan semua karyawan otomatis ke link tuh. Mana PSPT yang bukti potongnya 1721 yang tidak kena PPh dan kena PPh itu langsung ngelink. Ya, jadi ketika kita saya nihil 1721A1 saya nihil kok ngapain saya laporin nggak usah. Nggak apa-apa. Karena memang tidak ada kewajiban bagi yang mempunyai NPWP
yang mempunyai NPWP tapi berpenghasilan di bawah PTKP untuk melaporkan SPT-nya. Ya, kalau lebih dari itu baru. Tapi beda konteks ya Bapak Ibu, itu hanya buat karyawan. Kalau buat yang mempunyai pekerjaan bebas, ya, mempunyai pekerjaan bebas atau kegiatan usaha wajib tetap melaporkan. Oke. Terus data dari SPT tahun 2019 dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT hanya 4,9 WP yang membayar pajak. Ya, selebihnya lapornya nihil. Ya. Terus masyarakat dengan penghasilan di atas 45 juta mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Ya, lebih rendah karena tarif lapisannya sudah naik menjadi 60 juta yang tadinya 50 juta. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini untuk pegawai dapat dibiayakan. Oke, saya jawab dulu. Bu izin bertanya, kalau sampai lapisan terakhir masih ada 4,8 M, penghitungannya 4,5 dan ya betul 300 juta kali 35%. Ya, seperti itu. Ya, dari intervalnya ternyata dia masih ada sisa 4,8 M. Berarti di intervalnya dia sisanya yang 300 juta adalah di 35%. Seperti itu. Oke. Jadi berlapis-lapis ya. Jadi jangan langsung 35% dikali 4,8 M. Ya, terus langsung sama 300 juta gitu. Jangan ya. Jadi lapisan itu ini ya, misalnya penghasilan dia ya, misalnya penghasilannya tadi. Oke, saya skip dulu. Balik Mbak ke tarif tadi. Tarif tarif tadi terus. Oke. Nah, di sini lapisan ya. Misalnya rentang penghasilan usahanya ya, PPh terutangnya 7M, 7M atau 10M lah ya, misalnya ya. Nggak tahu berapa dia punya penghasilan. Nah, itu tetap dihitung lapisannya 60 juta lapisan pertama, lapisan kedua 190 juta. Ya, lapisan ketiga 250 juta. Itu mengurangi tuh. Udah berapa tuh? 60 ditambah 190 udah 250. Terus 250 juta di sini lapisan ketiga. Ya, berarti kan sudah 500 kan mengurangi 500 juta. Nah, terus misalnya dia kan 7M ya, misalnya 7M. Berarti ada masih kesisaan 6,5 miliar. Ya, ini kan 500 juta nih. 6,5 miliar. Nah, sini interval yang ketiga 500 juta sama sampai 5 miliar. Sedangkan masih ada 6,5 miliar, Bu. Berarti sini 4,5 miliar untuk yang 30%, sisanya 1,5 M 35%. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, kalau yang lain semua teori itu biasa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu Is, ada saya mau tanya. Tadi Ya, baru saya tahu, ya hari ini baru saya tahu. Yang tadi norma ya, ada list tadi norma, ya ya, ya. kelihatannya memang ada batasan kan menggunakan norma bahwa itu wajib Mhm. pajak pribadi hanya 600. Begitu ya, Bu Is? Baru satu itu. Iya, iya Pak, Ah, kalau ya untuk ya. norma. Iya, Norma. Jadi kalau di atas norma. 700 tidak bisa menggunakan norma yang Betul, iya. oh ya 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 Betul ya begitu. ya ya ya. Makasih Bu. Ya, makasih Bu. Iya, Ya. iya, iya. Iya, oke Pak, baik. Udah ya, paham ya untuk yang lapisannya Bapak Ibu. Karena ini terjadi di mahasiswa saya sendiri, saking dia tidak tidak memahami atau tidak mengerti atau gimana ya, padahal saya sudah mengajarkan berkali-kali sampai berulang-ulang, dia ngelihat tahu 7M langsung di sini. Udah 35% karena kan lebih dari 5 M, Bu. Jadi langsung dia tarifnya 35%. Tidak seperti itu. Ya, jadi ini lapisan ini harus mengikuti sampai ini sisanya adalah tinggal berapa sih sisanya baru di tarif yang terakhir seperti itu pakai lapisan ya itu yang dalam perpajakan. Oke, nggak ada pertanyaan, lanjut Mbak. Boleh ya. Oke, nah ini untuk natura ya, natura tadi hampir sama yang di depan saya sudah jelaskan, kita bisa skip ya. Untuk sekarang natura tidak sudah diakui sebagai penambah penghasilan ya kecuali dari APBN dan APBD. Oke, lanjut Mbak. Nah, angsuran PPh pasal 25, kita lanjut. Kita ke pasal 25.
Nah, angsuran PPh pasal 25 ayat 2 Undang-Undang PPh ya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan ya, disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan yang sama dengan besarnya angsuran untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu ya. Jadi maksudnya gini, angsuran PPh pasal 25 ya, ia bayarkan sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya gitu. Nah, nanti itu berlaku sampai kapan? Sampai kita melaporkan SPT tahunan yang baru. Baru bulan berikutnya kita membayar angsuran PPh pasal 25 yang terbaru sesuai dengan SPT tahunan yang kita laporkan. Ya, misalnya di tahun 2022 kita membayar angsuran PPh pasal 25-nya 100.000. Sampai kapan, Bu Is? Sampai masa Februari. Ya, masa Februari. Karena apa? Karena pada saat 31 Maret 2023 penyampaian SPT tahunan orang pribadi terakhir, ya, kita baru melaporkan SPT tahunan kita yang tahun 2022. Dibayarkan mulai kapan? Mulai April angsurannya, masa Maret. Berapa? Misalnya perhitungan kita, oh naik jadi 150.000. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi pengertiannya dalam pasal bahasa dewa seperti ini, ya. Jadi prakteknya seperti itu. Oke. Dan pasal 25 ya, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP pajak, ya. Sekep 57 PJ 2000 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun-tahun berjalan dalam hal-hal tertentu. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ya AR itu paling rajin, ya memang tugas dia, ya memang tugasnya menghitung kembali SPT tahunan kita untuk menentukan angsuran PPh pasal 25 kita. Ternyata menurut dia kita tuh kurang bayar. Angsuran kita bukan 150.000, tapi 200.000. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengikuti apa yang sudah dihitung oleh pihak AR. Jadi kekurangan bayar tersebut, angsuran berikutnya, misalnya di masa Juni, kita mengikuti SKP yang dikeluarkan oleh pajak. Bahwa angsuran PPh pasal 25, kita mulai masa Juni adalah 200.000. Ya, seperti itu. Maksudnya dari PPh pasal ini, pasal 25 ayat 2. Ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, kalau di PPh pasal 25 ayat 1, ya, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahun pajak yang lalu dikurangi dengan ya pajak penghasilan kredit pajak dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ya, atau kredit pajaknya 21, 22, 23, 24. Ya. Terus nanti hasilnya dibagi 12 dan banyaknya bulan dalam tahun pajak ya, atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Seperti itu. Jadi realisasinya dalam perhitungan tugas nanti ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, ini contoh, salah satu contoh singkat aja ya. Penghitungan PPh pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan Februari 2021, PPh terutangnya 103 juta. Ya. Terus dipotong pihak lain, pasal 21, 15 juta, 215, 200.000. Pasal 23, 20 juta, 300.000. Pasal 22, impor, 1.500.000. Nah, jumlah kredit pajaknya adalah 37 juta 15.200. Yang harus dibayar sendiri adalah 65 juta. Ya, 65 juta 984.800. Ya, angsurannya tinggal dibagi 12. Seperti itu. Ya, ini contoh sederhananya. Ya, oke, lanjut Mbak. Bagaimana kalau ada penghasilan tidak teratur? Ya, menurut KEP 537
peraturan PJ pajak 2000 adalah realisasi dari pelaksanaan kewenangan Ditjen Pajak atas pasal 25 ayat 6 dalam hal tertentu adalah wajib pajak berhak atas kompensasi, ya, atas kompensasi kerugian. Wajib pajak berhak memperoleh penghasilan tidak teratur. SPT tahunan pajak SPD tahunan pajak penghasilan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan dan lain-lain. Ya, penghitungan angsuran PPh pasal 2 dihitung lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi tersebut. Itu. Ya, kalau menurut PJ, ya. Nah, apa penghasilan teratur dari menurut KEP tersebut adalah penghasilan yang lazim diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal kecuali penghasilan yang telah dikenakan penghasilan yang bersifat final, ya. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs, terus dan keuntungan pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental. Jadi maksudnya Bapak Ibu begini, yang termasuk penghasilan teratur, ya, teratur itu minimal sekali-kalinya dalam 1 tahun pajak adalah sekali. Misalnya kita punya rumah, ya, punya rumah atau tanah, kita sewakan kepada orang, tapi itu rutin setiap tahun, ya, walaupun diterimanya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kan kita rutin. Itu namanya penghasilan teratur. Nah, kalau yang penghasilan tidak teratur gimana? Misalnya, dia cuma sekali itu aja. Ya, di sini kayak keuntungan selisih kurs, ya, atau penjualan pengalihan harta. Kalau dia jual, kan tidak mungkin dia menjual harta setiap tahun, ya. Kecuali memang butuh banget, ya, mungkin ada untuk atau investasi tukar guling atau bagaimana, ya, terkadang suka seperti itu kalau para investor, ya, keuntungan dari pengalihan harta, tapi kalau itu dianggap sebagai penghasilan tidak teratur, ya, karena tidak mungkin setiap tahun dia mendapatkan selisih kurs, ya. Kalau pendapatan selisih kurs bisa jadi itu akhirnya menjadi pendapatan yang teratur kalau memang setiap bulan dia menjual uangnya, ya, menjual dolarnya, ya, untuk selisih kurs dari utang piutang tersebut, gitu, ya. Kalau misalnya penghasilan tidak teratur, kalau penghasilan teratur yang kontinu walaupun minimal setahun sekali, ya, tapi kontinu tahun besok dia ada juga maksudnya penghasilan itu ada juga setiap tahun kontinu walaupun setahun sekali. Oke, lanjut Mbak. Terus PPh pasal 5 yang penghasilan tidak teratur yaitu dasar perhitungan pajak penghasilannya adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT tahunan yang lalu setelah dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tahunan tersebut, ya. Jadi jumlah penghasilan neto seluruhnya dikurangi jumlah penghasilan tidak teratur untuk jumlah PPh pasal 5. Lanjut Mbak. Jadi kasus aja lebih jelas. Terus bagi yang memiliki kompensasi, ya, dasar penghitungan pajak penghasilan adalah jumlah penghasilan neto yang teratur, ya, menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian atau sisa kerugian yang menjadi hak WP, ya. Kompensasi kerugian menurut undang-undang hanya diperkenankan selama 5 tahun, ya Bapak Ibu. Dalam surat SPT tahunan pajak yang lalu atau dasar perhitungan lainnya menyatakan rugi atau nihil. Besarnya pajak penghasilan 25 pasal 25-nya adalah nihil, ya. Kompensasi kerugian boleh dikompensasi mengurangi sisa rugi kita selama 5 tahun berturut-turut untuk kompensasi kerugian, ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, bagi WP yang perpanjang SPT atau terlambat SPT, ya, dalam hal pemberitahuan penyampaian SPT tahunan pajak yang disampaikan lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya pajak penghasilan untuk bulan-bulan batas penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelumnya disampaikan, tersebut adalah sama dengan besarnya pajak pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu,
Ya, ketika kan kita harusnya bayar pelaporan terakhir adalah 31 Maret 2000, ibaratnya 31 Maret ya, masih Mas. Kita mengajukan perpanjangan nih, ya. Sementara kita tetap mengacu pada pembayaran angsuran pasal 25 tahun yang lalu. Sampai kita melaporkan dan menghitung lagi angsuran pasal 25 kita yang terbaru. Seperti itu. Ya. Terus setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan, besarnya pajak pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan tersebut dan berlaku mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan. Terus angsuran besarnya pajak penghasilan pasal 25 menurut SPT lebih besar dari pajak pasal 25 yang telah dibayar atas kekurangan setor pajak penghasilan 25 terutang bunga ya untuk jangka waktu dihitung setelah jatuh tempo pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Nah, itu bunganya lebih baik kita menunggu surat cinta aja. Kita jangan menghitung bunga sendiri ya karena tarif bunga sekarang mereka mengikuti presentasenya itu kalau dulu 2%, sekarang tidak Bapak Ibu. Jadi perhitungannya mereka ada pakai 0,9%, ada yang 0,7, jadi tergantung. Ya, tabelnya itu ada setiap AR. Ya, kalau dulu enak saya bisa mengajukan berapa Bu sanksi dendanya 2%. Ya, tapi sekarang tidak. Sanksi bunganya lebih kecil ya dan itu perhitungannya tabel bunganya hanya orang pajak AR yang tahu. Ya, sampai kita nunggu surat cinta baru kita bayar sanksi denda bunganya seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya, apabila besar pajak pasal 25 tersebut lebih kecil dari pasal 25 yang telah dibayar, atas kelebihan setoran pajak 25 dapat dipindah bukukan ke pajak penghasilan 25 bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan. Ya, jadi kalau misalnya harusnya kita sudah bayarnya 200.000, tapi ternyata kurang dari itu 150. Nah, itu bisa di PBK Bapak Ibu. Ya, tapi kalau saya tidak, saya tetap maksudnya gini, ketika itu 200.000, terus saya tidak mengajukan PBK karena nanti pas di akhirnya aja, otomatis pas di SPT tahunan terakhir, saya akumulasi dan mengurangi untuk setoran pembayaran kurang pajak saya seperti itu. Ya, karena proses PBK ini terkadang ya, walaupun mudah sekarang di DJP online, pengajuannya kebanyakan seringnya ditolak ya daripada ditolak kita sakit hati mendingan ya tetap aja itu menjadi angsuran pembayaran pasal 25 kita dan bulan berikutnya baru sesuai dengan yang perhitungan kita apa yang sudah kita hitung itu aja yang kelebihannya itu nanti kan bisa diperhitungkan di akhir tahun pada saat kita melaporkan SPT tahunan pajak kita itu oke lanjut. Nah, kriteria WP terlambat memasukkan SPT ya contoh ya Tuan Amir melaporkan SPT tahunan orang pribadinya tahun 2012 ke KPP Pratama Kembangan tahun 2013 dengan kurang bayar dan perhitungan pasal 25-nya adalah 5 juta ya. Angsuran dari Januari sampai Mei 3 juta. Apa yang harus dilakukan Tuan Amir? Angsuran pasal 25-nya 5 juta. Berlaku surut masa pajak Maret 2013 ya. Jadi Tuan Amir melakukan pembayaran PPh pasal 25 dari Maret sampai Mei ya, kekurangan 2 juta ya, kekurangan 2 juta itu masing-masing sebesar 2 juta. Jadi masa Maret kurang bayarnya dihitung karena pajak itu selalu berlakunya surut ya Bapak Ibu. Itu yang kita suka kendala aduh jangan sampai kita kalau ngumpet-ngumpet tetap malah lebih parah. Kalau kita ngumpet-ngumpet dia akan mempergunakan ya ini berlaku surut. Kalau udah berlaku surut, surut semua termasuk dendanya, pajaknya, sanksinya seperti itu. Ya. Bagaimana kalau SPT PPh pasal 25-nya cuma 2 juta, berarti kelebihan, ya. Angsuran PPh pasal 25 sebesar 2 juta berlaku surut mulai masa pajak Maret 2013. Kelebihan pembayaran pajak ya masing-masing 1 juta dapat dipindah bukukan ke masa pajak Juni. Ya, misalnya kita mengatakan bahwa terjadi kelebihan pembayar pajak sebesar 1 juta di PBK untuk masa pajak berikutnya. Tuh, ada pengajuannya. Dan itu biasanya prosesnya kalau sekarang online kurang lebih kita akan dapat balasan itu. Kalau dulu kan kita sampai 1 bulan ya Bapak Ibu. Kalau sekarang itu cepat 2 minggu juga sudah keluar kalau secara online. Gitu. Dan PBK
kalau bersifatnya tidak insidentil ada dokumen persyaratan, cuma hanya kelebihan pembayaran itu cepat. Ya, tapi kalau yang insidentil harus banyak berkas-berkas yang dilampirkan itu untuk PBK-nya biasanya langsung ke counter KPP. Tidak bisa online. Ya, tidak bisa online. Oke, kita lanjut. Nah, untuk PPh pasal 25 bagi yang melakukan pembetulan ya, dalam hal wajib pajak dalam tahun pajak bersangkutan membetulkan sendiri SPT tahunannya yang lalu ya, besarnya pajak PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak. Ya. Jadi kalau misalnya di pembetulan kita ternyata masih kurang bayar, ya itu berlaku surut perhitungannya kurang bayarnya untuk sanksi bunga, ya untuk sanksi bunga kekurangan bayarnya, ya sampai masa berapa itu dimulai 31 Maret kan ya. Nah dihitung berarti dari 1 April, ya perhitungannya dari masa April itu denda bunganya, ya. Terus apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih besar dari penghasilan pasal 25 sebelum dilakukan pembetulan, atas kekurangan setor pajak pasal 25 terutang bunga untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran pajak pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Ya. Jadi kalau ini untuk pasal 25-nya tahunannya. Ya, misalnya kita betulkan Agustus, berarti dimulai dan bunganya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, jadi kalau Agustus walaupun kita betulkannya di awal bulan, tetap dihitungnya satu bulan, satu masa bulan di Agustus. Seperti itu, Bapak. Makanya sayang, kalau mau dibutuhkan sekalian aja tanggal 31 Agustus, biar dihitungnya memang 1 bulan penuh. Daripada di awal, tetap perhitungannya adalah 1 bulan penuh masa pajak untuk sanksi bunganya. Ya. Terus apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 setelah pembetulan lebih kecil dari penghasilan pasal 25, dari pajak penghasilan pasal 25 yang sebelum dilakukan pembetulan, atas kelebihan setoran pajak dapat di PBK ke PPh pasal 25 bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan. Ya, kalau kita lebih, kita nggak dapat bunga. Tapi kalau kita yang kurang, kita kena bunga. Ya, kalau pajak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ya kriteria WP memasukkan SPT pembetulan. Tuan Amir melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 KPP Pratama Jakarta Kembangan pada tanggal 30 Maret 2021 dengan status kurang bayar dan penghitungan PPh pasal 5-nya adalah 5 juta. Pada tanggal 30 September 2021, Tuan Amir memasukkan SPT pembetulan ke 1 dengan penghitungan menjadi 6 juta. Apa yang harus dilakukan Tuan Amir? Nah, pasal 25-nya berlaku surut. Ya, 6 juta dimulai dari masa Maret. Jadi 6 juta dikurang 5 juta, kekurangannya 1 juta. Dan ini dari masa Maret, kita sudah memulai bikin SSP-nya untuk masa Maret 1 juta dari selisihnya sampai Agustus 2021. Ya, kekurangan bayarnya masing-masing setiap SSP adalah 1 juta. Oke. Bagaimana kalau pembetulannya PPh pasalnya lebih bayar 4 juta? Ya, angsuran PPh pasal 4-nya 4 juta berlaku surut mulai dari masa Maret juga. Nah, kita melakukan kelebihan bayarnya tersebut ya 1 juta di PBK untuk masa-masa pajak berikutnya. Seperti itu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu per 32 PJ 2010, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer, pedang pengecer ya, mempunyai 1 atau lebih tempat usaha, ya, itu adalah masuk kepada kategori wajib pajak pribadi pengusaha tertentu, yaitu pedagang pengecer, ya. Pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha. Yang kedua, pedagang pengecer atau orang pribadi yang melakukan penjualan barang secara grosir atau eceran dan atau penyerahan jasa, ya, melalui suatu tempat usaha. Besarnya angsuran PPh pasal 25 ya 0,5%. 0,5% masuk kepada UMKM kalau orang pribadi selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun. Sejak kapan? Sejak berlakunya pasal 55 itu.
ya PP 55 ya 7 tahun dari apa kita punya NPWP. Karena kalau kita sebelumnya punya NPWP, ya untuk punya NPWP kan kita memakai tarif final yang biasa ya 1%. Nah, karena ada pengurangan tarif, kita pakainya sekarang 0,5% seperti itu. Terus wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha. Jadi kalau ada banyak tempat usaha ya di kantor pelayanan pajak yang kriterianya meliputi tempat usaha tersebut dan di kantor KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pajak. Ya, kalau misal ada banyak tempat, laporkan tuh. Ya, tetap nomornya satu, misalnya nomor Pak Mukhtar satu, punya warung Alfamartnya banyak, ya. Saat di Makassar ada, di ujung Pandang ada. Tetap nomor depannya NPWP-nya Pak Mukhtar, hanya belakangnya aja nomor KPP yang berbeda. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kewajiban PPN bagi OP ya melakukan penyerahan BKP atau JKP menurut Undang PPN, terus tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Yang namanya Ya. wis diatur kan Oke. awal. Sampai kalau Oke. Tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil ya. PPH UMKM omset kurang dari 500 juta yang tadi Pak Mokhtar saya paham untuk perhitungan apakah ngitung lagi Bu 500 juta gitu kan? Tidak ya. Jadi kriterianya kalau misalnya dia sudah di awal seperti itu otomatis berikutnya taat asas kita langsung 0,5%. Nah, ini omset kurang dari 500 juta. Terus omset adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Oke, lanjut. Nah, ini tentang SPT. SPT WP pribadi ya, penyelesaian pajak orang pribadi tergantung dengan penghasilan yang diterimanya ya. Format SPT orang pribadi beda-beda ya. Yang pertama memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan yang tidak punya penghasilan lain kecuali bunga atau bunga koperasi SPT 1770 SS ya. SPT 1770 SS dan ya mempunyai penghasilan tidak melebihi 60 juta. Kalau untuk SPT 1770 SS seperti itu. Terus memiliki penghasilan dari satu lebih pemberi kerja, penghasilan lain dan penghasilan final. SPT 1770S. Ya, jadi kalau kita sudah karyawan juga, kayak saya juga karyawan, saya juga ngajar di banyak kampus, saya juga sebagai trainer, saya juga sebagai pemberi penyuluh untuk pajakan konsultan saya pakai 1770S. Sebenarnya kalau harus seperti itu harusnya 1770 ya. Kemudian ada pekerjaan bebas juga. Tapi konteks saya ada terikat di sini. Terikat kepada satu institusi ya, satu institusi satu perusahaan saya. Jadi saya lebih cenderung ke di sini kan lebih pemberi kerja pakai 1770S, lebih mudah ya kecuali terus memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan norma dan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain dan penghasilan final. Nah, ini baru SPT 1770S. Seperti itu. Maaf, SPT 1770 biasa tanpa S. Kalau yang di atas untuk karyawan hanya satu pemberi kerja, ya. Tidak ada penghasilan lain kecuali bunga dan tidak melebihi 60 juta pakai 1770 SS. Kalau yang S-nya satu dari satu atau lebih pemberi kerja punya hanya penghasilan lain dan penghasilan final ya dan penghasilan final. Memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan norma penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan penghasilan lain SPT 1770S. Ya. Tahun ini saya terpaksa harus pakai SPT 1770 karena apa? Karena saya mempunyai usaha itu kantin ibarat rumah makan ya. Berarti saya mempunyai hasil usaha. Kalau di atas saya belum mempunyai usaha, hanya sebagai karyawan, hanya sebagai dosen ya. Terus sebagai trainer di instansi pemerintahan seperti itu.
karena penghasilannya final. Saya mempunyai usaha sebagai pengusaha makanan. Nah, kalau saya sudah mempunyai penghasilan sekarang sebagai pengusaha makan, rumah makan, ibaratnya kantin atau misalnya rumah makan yang lain, kafe, itu saya harus pakai 1770 tanpa S. Ya, seperti itu. Karena ada usaha, penghasilan dari usaha saya. Seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Oke, satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank, itu yang triple SS sudah. Kewajiban pajak setelah diselesaikan pemotong pemberi kerja, penghasilan. Nah, ini untuk 1770S ya, dan peraturan sekarang tidak wajib lapor kalau kurang dari 60 juta penghasilannya ya. SPT dilampiri dengan 1721A1 untuk karyawan swasta, A2 untuk karyawan pegawai negeri ya, untuk pegawai tetap. Oke, lanjut Mbak. Ini tadi sama 1770S ya, penghasilan yang digabung dengan final dan tidak final ya, dari lebih satu pemberi kerja. Oke, lanjut. Ini kalau 17 tanpa S, penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, punya penghasilan usaha, ya gabungan dari penghasilan usaha, terus ada penghasilan finalnya juga. Nah, ini pakai 1770, form SPT 1770. Oke, lanjut Mbak. Oke, terima kasih. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk sesi perhitungan kasus. Ya, karena tadi saya sudah ada di note sama Pak Sis. Bu, untuk persiapan uji kompetensi. Untuk uji kompetensi ya Bapak Ibu ya, siap-siap. Saya asesor. Di sini kalau ada lihat ada BNSP ya, dan ini saya termasuk asesor dalam LSP yang nanti Bapak Ibu ujikan, uji kompetensinya di LSP Teknisi Akuntansi, dan saya termasuk asesor perpajakannya. Mudah-mudahan jangan saya ya, karena saya nggak enak menilainya kalau udah kenal sama Bapak Ibu. Saya bisa nanti nggak ini. Ya. Untuk kasus sudah dibagikan, Mbak Lia? Sudah dibagikan belum? Belum? Belum, Bu. Belum? Belum dibagikan? Belum. Kasus Saya sudah. yang waktu itu. Langsung soal uji aja yang sama saya kasih kemarin. Oh, ya. Saya Oke. kirimkan dia, Bu. Oke. Sudah saya kirimkan ke peserta, Bu. Untuk lembar jawabannya dibagikan juga atau bagaimana, Bu? eh lembar jawabannya yang kosong ya. Yang kosong, jangan kunci jawaban ya. Lembar jawaban Iya. yang kosong, jangan kunci jawaban. Iya. Kalau kunci jawaban sama. Ya, baik, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya dibagikan aja Mbak ya. Saya kasih tahu Mama Bapak Ibu, ini yang akan diujikan kompetensi perpajakan ada 5, bukan 5 unit ya. Unitnya cuma 1 ya. Jadi kalau satu nggak lulus ya nggak lulus semua. Tapi ada kriteria, ada 5 elemen kompetensinya. Ada 4 ya, kalau nggak salah ada 4. Pertama adalah SPT PPH pasal 21 ya, yang akan diujikan. Jangan sampai Bapak Ibu ya tidak bisa mengkategorikan. Jadi gini, ada pada saat pengisian, saya sharing ya, saya sharing. Ini yang terjadi di lapangan pada saat saya menilai uji kompetensi mahasiswa akuntansi perpajakan universitas swasta di Jawa Timur, ya, mereka ikut brevet Bapak Ibu. Sampai saya komplain dengan teman saya sendiri karena yang punya lembaga brevet adalah teman saya sendiri. Saya bilang, kok bisa mereka mengisi biaya jabatan, mereka isi biaya jabatan apa Bapak Ibu? Direktur tulisannya, bukannya angka ya. Jadi biaya jabatannya direktur.
Seperti itu ya. Jadi pada nanti di SPT PPH pasal 21 Bapak Ibu diminta membuat 1721A1 karyawan ya, yang nanti ada kasusnya, ada tabelnya, dan disuruh menghitung menggunakan form 1721A1 ya. Untuk saat ini kita masih digodok di BNSP untuk online-nya. Jadi mudah-mudahan realisasi bulan November bisa online enak ya. Kalau online setidaknya Bapak Ibu enak, maksudnya enaknya gimana? Bisa jadi format tersebut adalah bentuknya Excel. Kalau Excel enak kita pakai format tinggal kurang sum atau kita pakai ininya untuk mengurangi ya. Tapi kalau manual ya itu harus kecepatan Bapak Ibu mengisi secara manual ngitung deh. Ya, tapi mudah-mudahan November ini kita ada keputusan dari BNSP bisa online ya. Untuk sementara ini masih mengakreditasi kita penilaian kembali untuk uji kompetensinya online-nya. Seperti itu bulan November kurang lebih ya. Untuk PSPT PPH pasal 21 itu Bapak Ibu nanti diminta adalah membuat 1721A1 karyawan. Ya. Kalau tidak salah ada kurang lebih 5 karyawan yang harus diminta bikin 1721A1-nya. Ya. Yang kedua membuat SPT PPHOP ya. Ini masing-masing waktunya adalah untuk 17 adalah 1 jam Bapak Ibu. Jadi ada diujikan 4 elemen 4 laporan SPT tahunan ya. Jadi pertama adalah SPT PPH pasal 21, SPT ada 5, sorry maaf. Ada 5 yang diujikan, SPT PPH pasal 21, SPT PPH OP, SPT PPH badan 4 ya, SPT OP badan 4 ya. Sama PPN. Ya, 4 lupa saya. Ya, jadi SPT PPH pasal 21, SPT PPH OP ya, BPH badan dan PPN. Ya, jadi 21 1721A1. Nah, untuk PPH badan untuk PPH OP itu nanti kasusnya adalah karyawan yang punya usaha ya, tapi istrinya tidak bekerja. Ini lebih mudah dibanding gabung kalau istrinya bekerja. Sulit ya. Di kasus yang saya kasih sama Bapak Ibu, ini istri gabung, punya usaha. Ini agak sulit ya. Tapi itu nggak apa-apa, lebih baik saya memberi contoh soal yang sulit daripada yang mudah. Karena apa? Kalau yang mudah nanti akan ada yang komplain. Nggak pernah diajarin gitu. Ya, nomor 1 pasti nggak pernah diajarin ya paling peserta. Kalau saya nggak, lebih baik saya ajarin aja dulu yang susah-susah, biarin. Biar nanti oh iya kayaknya pernah diajarin tapi saya pusing untuk kategorikal istilahnya ya. Nanti untuk PPHOP itu kasusnya adalah Bapak sebagai pekerja dan juga mempunyai usaha. Itu. Istri tidak bekerja. Nah, enak kalau istri tidak bekerja. Kalau PPH badan ya umumnya PPH badan ya. Umumnya biasanya PPH badan itu tidak ya ada kita mulai menggunakan pakai koreksi. Jadi nanti ada laporan keuangan, Bapak Ibu harus mengkategorikan itu termasuk koreksi positif atau koreksi negatif. Jadi nanti pada saat PPH badan betul-betul ya dipahami perhitungan untuk PPH badan. Karena banyak yang fail juga di PPH badan. Pada saat saya menilai PPH badan itu banyak yang tidak terselesaikan. Ya, bahkan banyak yang kosong, tidak diisi karena saking pusingnya ada koreksi fiskal positif atau negatif. Seperti itu. Ya. Dan terakhir PPN. Ya, PPN juga membuat SPT PPN secara manual. Dan kalau misalnya secara online kita enak bisa ngeling misalnya dari depan jawaban yang di depan kita ngeling untuk perhitungan belakang, atau yang dari belakang ngeling jawaban ke depan. Kita bisa atur pakai format Excel. Ya, mudah-mudahan nanti pada saat nanti Bapak Ibu secara online ujiannya sudah selesai dari penilaian dari BNSP. Seperti itu. Oke, baik. Itu dari pencerahan saya sedikit. Baik, Mbak Lia, tolong di-sharing. Bisa soal yang saya kasih? Ditunggu sebentar. Ya.
Oke, baik. Oke, saya jawab dulu. Ini membuat SPT secara manual. Izin bertanya, jika membuat SPT secara manual itu artinya di print out lalu di scan atau bagaimana ya, Bu? Eh, Kalau untuk uji ya, kalau untuk uji, Mbak Olivia ya, kalau untuk uji sertifikasi tidak, lembar jawabannya sudah disediakan oleh pihak LSP. Ya, kita tinggal nulis aja, kita tinggal hitung angka-angka yang ada di dalam kasus itu apa aja. Ya, tapi kalau untuk pelaporan, ya SPT kan kita pakai e-form, ya itu udah PDF seperti itu, Mbak. Iya, jelas? Uji sertifikasi masuk, Bu. Iya, di uji sertifikasinya. Seperti itu lembar jawaban sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan. Lembar jawabannya, form-formnya sudah. Jadi formnya form SPT tahunan, SPT tahunan ya. SPT tahunan orang pribadi, baik itu pasal 21 maupun orang pribadi maupun badan PPN itu sudah ada kan SPT form SPT itunya ya. Itu disiapkan dari pihak penyelenggara uji kompetensinya. Seperti itu. Bukan USKP ya, Mbak. USKP itu beda. USKP itu kita untuk dapat BKP ya. USKP itu yang hanya mengadakan uji kompetensi, bukan uji kompetensi. USKP itu uji sertifikasi konsultan pajak ya. Beda dengan Bapak Ibu yang nanti akan uji kom, itu uji kompetensi. Sebagai apa? Teknisi akuntansi di bidang perpajakan. Jadi beda, jangan dipersamakan. Oh nanti Mbak Stefani bilang saya ikut USKP loh, jangan sampai salah persepsi ya. Karena USKP itu uji sertifikasi konsultan pajak untuk menjadi konsultan pajak untuk dapat BKP. Ya, itu ada USKP A, ada B ya. A untuk orang pribadi, B itu untuk badan seperti itu, dan C untuk biasanya udah bersifat umum semua termasuk luar negeri. Seperti itu ya. Beda kalau nanti yang akan diujikan sama Bapak Ibu adalah uji kompetensi perpajakan ya. Jadi kompeten nggak sih sebenarnya nih gitu loh, setelah mengikuti brevet uji kompetensinya kompeten nggak gitu. Memang uji Ibu, kompetensinya kapan? Ya, eh, silakan Pak. ya saya mau tanya, setelah Hmm. uji kompetensi kan ada gelar Hmm. ya, ada semacam titel ya Ibu. Itu bisa Ah, dipakai di belakang nama atau nggak bisa? Bukan? bisa. Gini Pak. Oke. Ya, ya, Nah, oke, baik. Ya, saya jawab pertanyaan Ibu Rati dulu sebelum ke oh, Pak ya, ya, Muhtar. Oke ya. ya, ya. Bu Rati, ya, uji kompetensi kapan, Bu? Ya, menurut informasi, ya, menurut informasi kan uji kompetensinya ini Bapak Ibu semua dari seluruh Indonesia ya. Jadi otomatis kita online. Ya, proses online, uji kompetensi online dari pihak LSP ini kita masih dalam pemeriksaan akreditasi untuk uji kompetensi online. Ya, jadi kita sudah sejak masa COVID, Bapak Ibu, tahun 2020 sudah pakai online. 3 tahun sekali dari pihak BNSP melakukan pemeriksaan lagi, ya pemeriksaan sertifikasinya untuk uji kompetensi secara online. Seperti itu. Kapan uji kompetensinya secara online untuk perpajakan? Nanti menunggu kabar ya Bu dari pihak LSP. Kalau mereka sudah mendapat izin dari pihak BNSP, otomatis secepat udah dapat keputusan, langsung diajarkan uji kompetensi. Ya, mudah-mudahan saya bilang November ini November bisa ada udah hasilnya, karena kemarin saya masih ketemu dengan pihak LSP, saya bilang kapan nih uji kompetensi online gitu, belum Bu, masih di BNSP, masih dalam proses pemeriksaan seperti itu, karena kita setiap 3 tahun sekali memang pemeriksaan akreditasi untuk uji kompetensi secara online ya. Kalau secara manual udah siap kapan aja Bapak Ibu mau mau offline bisa, tapi kan ini seluruh Indonesia beda ya, jadi nggak mungkin Bapak Ibu ke Jakarta ya, dan itu nggak ada persyaratan minimal kalau offline itu adalah jumlah peserta 21 ruangan seperti itu. Nah, apa bedanya sama uh, ujian tiap akhir sesi? Kalau ini ujian buat ya atau tugas untuk brevet Bapak Ibu setiap akhir sesi pembelajaran, apakah sudah paham atau belum? Seperti itu. Ya, untuk penilaian di sertifikasi Gen Solusi.
ya untuk penilaian di sertifikat brevetnya Bapak Ibu kalau yang di tiap akhir sesi. Ya, jadi kalau yang diuji kompetensi Bapak Ibu kalau nanti kompeten semua, yang diterima adalah sertifikat dari BNSP yang menyatakan bahwa di klaster di kualifikasi teknisi akuntansi perpajakan Bapak Ibu kompeten. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Untuk LS untuk di bagian uji kompetensi BNSP ya. Nah, untuk saya menjawab pertanyaan Pak Mukhtar, Bu bisa nggak gelar? Ya, kalau untuk perpajakan Pak, karena ini di kualifikasi 5, ya Pak, di kualifikasi 5 dia berdiri sendiri untuk perpajakan. Jadi gelar untuk kompetensinya mengikuti nanti Pak, kecuali Bapak sudah mulai levelannya tuh dimulai kualifikasi 1, 2 sampai 5 itu ada gelarnya. Tapi kalau untuk di perpajakan ya, untuk uji kompetensi ya Pak, termasuk kompetensi yang dari BNSP kita tidak ada gelar, tapi hanya sertifikat dari BNSP menyatakan kompetensi Bapak kompeten sebagai teknisi perpajakan seperti itu Pak. Ya. Kalau gelar yang ada CTA atau CTT ya Pak, yang gelar itu bisa Bapak pakai karena apa? Dari asosiasi Pak. Jen juga sudah kita kerjasama dengan asosiasi teknisi perpajakan ya. Teknisi perpajakan nanti ada gelar tuh Bapak mau CTT atau atau CTA. Kalau saya sudah CTAA gitu loh Pak. Jadi masih kualifikasinya saya sudah level 7. Nah, itu bisa dipakai di gelarnya Pak. Sama di gelar akademisi saya pakai. Karena apa? Yang mengeluarkan gelar adalah asosiasi. Ya Pak. Jadi asosiasi itu pun gelar kompetensi diakui. Buktinya apa? Bapak dari sertifikat brevetnya. Seperti itu. Gitu Pak Mokhtar. Ya, makasih Ya, Bu. ya sama-sama. Oke, kalau yang domisili Jakarta bisa menggunakan offline ya Bu? Bisa ya, kalau nanti jumlah pesertanya kurang dari 20. Nanti bisa dipertanyakan aja dengan Pasis. Mungkin kalau ada yang mau offline, kurang lebih minimal 20 orang, itu bisa uji kompetensinya secara offline untuk teknisi perpajakan. Minimal 20 satu kelas. Yang dipertanyakan minimal 20. Biasanya maksimal itu tidak melebihi ya, biasanya seperti itu. 20 sampai 25 dalam satu kelas. Tergantung nanti dari tempat uji kompetensinya kelayakannya seperti apa. Tapi maksimalnya sih maksimalnya dalam satu kelas hanya 25 isinya. Untuk persyaratan untuk uji minimal 20. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke soal? Untuk uji kompetensi ya, tadi saya sudah ada kasih gambaran. Takutnya karena masalahnya apa? Sengaja tadi Pasis mengasih tahu saya, karena sini bertindak saya juga sebagai asesor. Ya, asesor nanti pada saat uji kompetensi. Nanti kalau di trainer-trainer berikutnya, Bapak Ibu kan bukan takutnya bukan asesor ya, jadi mereka tidak ada gambaran pernah menguji kompetensi perpajakan seperti apa. Kalau saya kemarin pernah menguji kompetensi perpajakan, makanya saya beritahukan kepada Bapak Ibu seperti apa. Ya, untuk soal-soal kasusnya. Seperti itu. Oke, baik kita mulai. Nggak ada pertanyaan lagi nih? Bu, izin tanya lagi, boleh. Untuk uji kom yang online November itu, ini uji kom BNSP. Iya, uji kom BNSP. Ya, jadi kita LSP Teknisi Akuntansi, ya LSPTA ini, uji komnya sertifikat kita langsung BNSP. Ya, jadi nanti kalau misalnya semuanya kompeten, ya kompeten semua langsung sertifikat BNSP. Tapi kalau satu ada yang nggak kompeten, misalnya SPT 21 kompeten, ya penilaiannya. Orang pribadi kompeten, badan tidak kompeten, ya BK belum kompeten. Terus PPN kompeten, hasilnya belum kompeten. Ya, jadi tidak keluar sertifikat BNSP-nya. Terus gimana Bu? Ngulang, ya, karena itu dia hanya pajak hanya 1 unit kompetensi. Ya, beda dengan teknisi akuntansi lainnya yang ada sampai 7 unit, 8 unit ya. Jadi kalau misalnya pajak cuma 1 unit kompetensi, ada 4 penilaian, 3 SPT tidak 3 SPT kompeten, 1 SPT tidak kompeten, ya sudah tidak kompeten semuanya. Seperti itu. Jadi benar-benar harus belajarnya sangat giat ya biar tidak pusing. Oke, yang online untuk November mudah-mudahan ya
Mbak Olivia, mudah-mudahan November kita sudah dapat kabar untuk bisa uji kompetensi online-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita mulai masuk kasus. Nggak ada? Pak Mukhtar mungkin atau yang lain? Nggak ada, sudah paham ya? Yang sampai nanti saya lagi bicara atau dikat masih bertanya. Ada nggak? Ya, udah Bu, lanjut aja Oke, Bu. lanjut. Ya. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke, ini bisa di Zoom ya, enggak deh ya. Tapi telah jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke, di itu ya. Oke, di sini Pak untuk pengisian SPT PPH orang pribadi, Pak Hamam Faizi, arsitek ya, sebagai arsitek. Terus dia tinggalnya di Kemang, Pratama, nomor telepon, identitas, menikah, punya 2 orang anak. Nah, penghasilan pada tahun 2021 meliputi sebagai berikut. Oke, nanti ya Bu, masalah natura. Oke, saya masuk ke tadi. Oke. Ibu, oke saya jawab dulu deh, nggak enak sebelumnya. Ya, Ibu Dewinta, ya, atau Mbak Dewinta nih ya, untuk sewa kos ya, untuk berarti tempat tinggal. Naturanya ini, apakah kosnya ini ditanggung perusahaan? Boleh Ibu, di ini aja Bu, ngomong secara langsung, nggak usah pakai diketik, Ya, jadi saya ya bisa. Bu. Oke, gimana? Itu infonya dari perusahaan sih potong gaji ya. Mm-mm. Potong Dipotong gaji. dari allowance-nya, dari Oke. sewa kosnya itu, biaya sewa kosnya. Ya, ya berarti Gitu. bukan ditanggung perusahaan ya, bukan Gitu. Natura ya. Jadi sekarang beda ya Bu. Jadi gini, Natura yang diperbolehkan adalah tunjangan perumahan ya. Kalau sewa kos berarti tidak, untuk itu masuk Natura, tempat tinggal. Seperti itu sekarang kategorinya. Dan makanya kan sekarang banyak nih lagi booming-boomingnya tentang pengertian updatein Natura ya. Nah, Ibu bisa kalau misalnya itu dibaca benar-benar. Ya, emang bahasanya agak bahasa dewa dan lebih rancu, tapi kalau Ibu bilang dipotong dari allowance, berarti perusahaan tidak menanggung. Sebagai itu perumahan, ibaratnya perumahan untuk apa? Karyawan. Ya, Andai ditanggung pun, Ibu masuk sebagai penghasilan tambahan Ibu. Ya, jadi misalnya perusahaan menanggung sewa kos 1 juta. Nah, itu nanti masukin oleh perusahaan dimasukkan sebagai tambahan penghasilan, sebagai tunjangan atau bonus atau biaya atau tunjangan perumahan atau apa nanti dimasukkan kepada perusahaan. Ya, jadi tidak masuk sebagai natura kalau sewa kos seperti itu. Gitu, Bu. Ya. Baik. Ya, oke. Ya, Baik. makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, kita balik ke soal. Oke. Penghasilannya dia sebagai karyawan tetap ya, ada gaji tetap dari PT Bangun Persada yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi sebagai manajer teknik dengan rincian bukti potong PPh pasal 21, 230 ya. Ininya pengurang jabatan ada dan PPh terutangnya adalah 1925. Oke, turunin Mbak. Dan ada di sini tambahan selama tahun 2021 yang bersangkutan diberikan fasilitas liburan ke Bali dengan nilai konversi akomodasi sebesar 8 juta, ya, tiket hotel, uang saku dan lain-lain, dan paket kue lebaran sebesar 1 juta. Ya. Penghasilan dari pekerjaan bebas, arsitektur dari workshop di Ruko Sun City, Kalimas Bekasi selama tahun 2021 adalah 350 juta. Ya. Diketahui biaya sewa ruko adalah 30 juta dan Tuan Hama memilih pencatatan. Ya, memilih pencatatan di sini. Oke. Terus klaim asuransi kesehatan ya, tunjangan harian rawat inap dari asuransi jiwa prudensial sebesar 5 juta
dan penghasilan bunga dari penempatan dana tabungan ya se-MB niaga 16 juta setelah dipotong pajak 20%. Terus pendapatan 2 kamar kos mahasiswa. Pendapatan yang kosin mahasiswa berada di Cikarang, Bekasi ya atas nama Fenty istrinya 26 juta. Terus keuntungan penjualan logam mulia emas batangan 14 juta, harga beli 20 juta dan harga jual 34 juta. Ya. Keuntungan terus penjualan saham perdagangan di BEJ sebesar 25 juta, harga beli 18 juta telah dipotong PPh. Penjualan saham sebesar 25 juta sebesar 25.000 tarif 0,1%. Penjualan investasi produk, penjualan investasi produk reksadana saham dana reksamawar sebanyak 2.000 unit, harga perolehan 2.000 dan harga NAB-nya per lembar 3.300 ya. Terus mendapatkan harta hibahan juga tanah seluas 500 meter persegi dari Haji Dadang teman sekolahnya dengan NJOP 200 juta dengan harga pasar 240 juta. Terus mendapatkan harta hibahan rumah tipe 54 ya yang terletak di Perum Keranggan atas nama istri dari orang tuanya dengan NJOP 300 juta, harga pasar 280 juta. Terus Fenty, istri adalah punya pekerjaan sebagai public relation dan dia pegawai tetap pada Universitas Ben Pinter dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Turun, Mbak. Ada 1721A1-nya, turun. Dari UBP. Terutangnya dia 1.400.000. Lanjut turunin. Terus Fenty istri juga mempunyai usaha perdagangan pakaian jadi, butik maju mundur di Mall Metropolitan Ground F8 Bekasi dengan peredaran bruto selama tahun 2021 sebesar 3,6 miliar dan diketahui peredaran bruto 2,8 miliar ya. Terus Rido, anak pertama, mendapatkan hadiah perlombaan melukis dari Nestle 2 juta. Ya, belum dipotong pajak. Terus Fenty mendapatkan penghasilan berupa royalti sebesar 100 juta atas pemakaian merek dagang maju mundur cantik ya oleh perusahaan XYZ Singapura dan dipotong PPh di sana sebesar 30% atau 30 juta ya. 30% dikali 100 juta dari Singapura. Dan yang ke-15, bulan Mei 2021 Tuan Hamam membayar zakat sumbangan keagamaan 6 juta kepada lembaga yang sesuai dengan PMK. Lanjut Mbak. Daftar harta ya ada rumah, ada sepeda motor, ada mobil Toyota, ada tabungan deposito, ada reksadana, ada seperangkat perhiasan istri, terus tabungan 20 juta, kas tunai 8 juta. Ya, daftar kewajiban KPR, BTN, pinjaman 2018 ada saldo 120 juta, dari BCA 70 juta, kartu kredit Citibank 12.300.000 dan kartu kredit BNI adalah 2 juta. Ya. Pertanyaannya, jika NPWP istri beda dengan suami, berapa PPh terhutang yang ditanggung Fenty? Ya, buatlah SPT tahunannya. Ini tugas ya, sebenarnya ini tugas untuk Bapak Ibu sebagai penilaian di Zen. Saya akan bahas yang ini, tapi nanti yang tugas saya akan memberikan kasusnya Bapak Ibu, kasusnya sama cuma apa? NPWP istri sama dengan suami yang lebih muda ya, biar tidak pusing. Saya kasih yang ini dulu. Oke. Baik, saya akan jelaskan untuk yang PPh NPWP beda dengan istri. Ya, NPWP beda dengan istri. Yang pertama, hal yang harus dilakukan sama Bapak Ibu. Ya. Oke.
mengkategorikan kelompok penghasilannya dulu. Ya, oke Mbak, di stop dulu biar saya share screen untuk saya untuk kali ini. Iya, Bu. Ya. Jelas, Bapak Ibu? Ya, Jelas, Bu. Jelas, Bu. oke, jelas ya. Baik. Nah, di sini pertama kita kategorikan dulu. Ini untuk uji kompetensi nih. Penghasilan apa saja yang termasuk objek tidak final, final dan bukan objek. Jadi pasal PPH pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ya, pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Seperti itu. Oke. Baik. Pertama, ini NPWP berbeda ya. Kalau nanti di uji kompetensi lebih mudah Bapak Ibu. Karena apa? Istri tidak bekerja. Ya, di kasus saya ini istri bekerja. Jadi lebih sulit. Ya, mudah-mudahan nanti jadi nggak perlu Bapak Ibu cuma menghitung satu aja tentang penghasilan suaminya aja. Ya, di sini penghasilan suami sehubungan dengan pekerjaan adalah sebagai kontraktor, dia dari kantor 120 juta. Ya, lihatnya di mana? Ada di soal? Bapak Ibu, ada 120 juta ketemu? Ada. Ada ya Pak ya? Oke. Terus 120 juta Bapak Ibu ketemu. Terus yang kedua, kategori penghasilan dari pekerjaan bebasnya. Ya. Pakai norma. Normanya seorang adalah 45% dikali 350 juta. Ya. 350 juta ada ya? Masuk? Ada? Oke. Masuk ke sini ke objek tidak final, penghasilan tidak final. Ya. Sini jumlahnya Bapak Ibu. Oke. Sudah. Ini penghasilan dia. Nah, penghasilan pertama dari hubungan pekerjaan, yang kedua penghasilan dari pekerjaan bebas, yang ketiga penghasilan dari lain-lain. Nah, sekarang kita kategorikan lain-lain. Yang kategori lain-lain pertama adalah kenikmatan 9 juta dari mana? Ada di note yang kecil ya. Dia ada jalan-jalan 8 juta dan kue lebaran 1 juta. Ya, ada? Bapak Ibu? Ada. Ya. Ada Pak? Ya. Ada. Kenapa masuk objek tidak final? Ya, karena saya mengacu kepada peraturan yang baru sekarang. Ya, peraturan baru sekarang bahwa itu masuk tidak final. Ya, tidak final untuk kenikmatan tersebut. Ya, karena jalan-jalan plus kue lebaran dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, masa kategorinya natura tersebut. Ya, jadi begini, kategori natura yang Bapak Ibu, yang sekarang nih ya, kategori natura, kalau memang itu benar-benar ada hubungannya dengan pekerjaan. Seperti contohnya apa? Misalnya dia di bagian sapu jalanan, ya Bapak Ibu, supaya dia nggak bengek gitu ya, berarti metabolisnya bagus, dia minum susu, dia dikasih fasilitas itu. Dan sekarang naturanya itu tidak bentuknya susu. Dia, kalau dulu ya kan, pemberian susunya itu diberikan langsung kepada objek pajaknya, kepada karyawannya. Tapi ternyata tidak, mereka jual. Nah, makanya sekarang oleh pihak perusahaan itu tidak diberikan susunya itu bentuknya susu tapi uang. Makanya sekarang natura tersebut dijadikan sebagai penambah penghasilan karyawan seperti itu. Jadi memang kesalahan ya, maksudnya pengertian natura itu kesalahan dari balik lagi kepada karyawannya itu, tidak memanfaatkan natura itu benar-benar sebagai natura seperti itu. Ya. Buis, saya mau bertanya, Buis. Oleh kalau aturan baru sekarang kan masalah natura yang di 66 ini dia katakan bahwa kalau berkaitan dengan hari-hari keagamaan itu bukan objek. Kan tadi kue lebaran, kira-kira bukan masuk di kategori itu ya? Jangan bukan ke situ Pak, kalau kue lebaran mah. Jadi nggak ke sana Pak. Itu kan parsel Pak jatuhnya ya. Begitu beda ya Pak. Bukan jadi ke sana. Gitu ya Pak. Jadi beda ya. Aduh, Bapak ke sana. Ya di situ. Oke, kita lanjut lagi ya penghasilan lain. Bu Yus. Ya Pak. Ya Bu. Sorry Bu, saya salah sedikit.
tadi terkait yang apa pemberian susu diganti sama pakai uang Uang. itu, Ya. ini nanti tempatnya emangnya berbeda ya Bu ya, dia nanti naik ke atas jadinya gitu ya Bu ya, bukan masuk di penghasilan lain ya, maksudnya kalau berupa uang ya diganti. Iya. Jadi gini Bu, kan kategorinya gini. Kalau memang diganti uang kan makanya saya bilang kalau diganti uang dia akan menjadi sebagai penambah eh, ini kan penghasilan karyawan kan ya. Tapi Ya, kalau misalnya dia bentuknya memang susunya itu benar-benar diberikan kepada si dari kepada karyawan diminum tiap hari tuh ya kan. Jadi ya. jangan sampai dijual lagi karena karyawan sendiri sih Bu ya yang suka salah diberikan benernya untuk karyawannya kesehatan tapi dia jual. Nah, ya kan akhirnya perusahaan tidak percaya lagi dan diberikannya setiap hari benar-benar kepada karyawannya tersebut. Nah, itu naturanya tersebut tidak masuk kepada penambahan penghasilan kita, Bu. Karena itu masuk kepada nanti bagi perusahaan adalah dana atau biaya CSR, Bu, sekarang. Karena Oh, apa? Karena perusahaan itu kan ini apa Natura ini udah banyak kecuali memang saya bilang dari pendanaan APBN APBD ya Bu ya dan wilayah tertentu itu dibagi sebagai Natura. Karena apa kalau wilayah tertentu misalnya di ujung Kalimantan atau Sulawesi itu kan transportasi juga memang susah. Jadi bisa dimasukkan Natura. Tapi kalau di udah kita kota besar, Natura tersebut sudah dihilangkan Bu. Jadi dianggap sebagai menurut Ibu Sri Mulyani itu adalah penambah penghasilan karyawan. Seperti itu. oh, oke, 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 Ya, ya Bu, ya, makasih ya iya, Bu. iya sama-sama. Satu lagi, Ibu Is, Iya, itu nanti iya. kalau ujian masalah norma kira-kira sudah ada. Jangan sampai kita cari setengah mati lagi, ya kan dari sekian Enggak, list Pak, ya. enggak. Nanti Oh, biasanya kalau di ujian ya, ya. itu akan dikasih tahu Pak normanya. Oh, Ya, sudah kira-kira iya. ya, ya. Dan mudah-mudahan tidak sesulit soal saya ya, Pak. Mudah-mudahan tidak sesulit soal saya, ya. Nanti kunci jawabannya saya akan sharing kok biar Bapak Ibu belajar, gitu Iya, ya ya, kan. Bu, makasih ya, ya, ya. Ya, Ya, ya. oke. Ya. Oke. Nah, itu yang kedua penghasilan lain, klaim asuransi ya, klaim asuransi kesehatan, Pak Hamam, bukan objek, Ya, ya kan klaim bukan asuransi, objek. ya kan. Oke. Bunga tabungan final, ya Final, Bapak ya. Ibu. Ya, Ya, terus penjualan saham juga final, final, ya. ya. Terus keuntungan reksadana di sini bukan objek, Bukan karena objek, kan ya. ada ya di pasal yang tadi saya jelaskan. Terus harta hibahan, ya. Ah, Hibahan objek, dari ya. Haji Dadang. Kenapa kok Bu bukan objek? Karena tidak ada hubungannya, ibaratnya ini kan dari teman, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi masuk sebagai penambah harta dia. Makanya dia kan objek tidak final. Terus hadiah perlombaan anak ya belum dipotong PPh, masuk sebagai objek pajak dia, ya kan? Di sini kan hanya sesuai dengan penjelasan saya di awal, ketika anak masih dalam satu hubungan pernikahan, belum ada perceraian, otomatis penghasilan anak di bawah umur sebelum 18 dan belum pernah menikah, dia mempunyai penghasilan pajak masuk sebagai penghasilan objek tidak finalnya bapaknya, ya bukan ibunya. Walaupun di sini NPWP ibunya juga punya NPWP ya. Beda dengan kalau dia perceraian. Hak asuh di atas nama siapa nih? Kalau atas nama bapak masuk ke bapak NPWP-nya. Kalau atas nama ibu hak asuhnya ikut ibu seperti itu. Kalau terjadi perceraian, ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Untuk norma ya dilihat dari mana itu nanti disediakan ya di soal kalau memang ada norma, mudah-mudahan tidak ada norma ya Ibu. Nanti kalau soal ini kalau misalnya ini biasanya disediakan normanya segini, ada pasti ada akan diberitahukan normanya. Jadi nggak mesti googling, terus sama aja nyontek gitu ya. Ya. Googlingnya itu bisa 2 jam, Bu. Sih ya. Ca Ya, biasanya ada Pak dan biasanya Oh ya. mudah-mudahan tidak sesulit soal saya. Oke, Ya, oke. saya ngasih yang soal yang sulit supaya Bapak Ibu, oh ya pernah dipelajari Ya, seperti itu, ya. ya, Oke, Bu. penghasilan luar negeri. Nah ini kan dari neto suami ada 528 ketemu Bapak Ibu, 528 500. Dari mana jumlah penghasilan neto suami dari mana? Tunggu, Dari 528. sini ya, di atas nih. Ini kan Oh ada ya, jumlah. Jadi total. ya semuanya Ya. disubtotalkan. Ya, subtotal udah ditambah semua. Nah, ini 528 ya. Neto dari luar negeri nggak ada ya. Dia nggak punya penghasilan neto dari luar negeri kosong. Nah, itu terus dikurangi zakat. Zakat. Ya, zakat 6 juta. Ya, semua ini dijumlahin nanti Bapak Ibu. Saya bilang kalau online tuh enak ya. Karena apa? Karena pasti lembar jawabannya itu adalah bentuknya Excel.
ya. Kalau manual itu yang pegel. Terus terang ya. Kalau manual pegel, kalau online enaknya Excel. Kita masih bisa meng-create suatu format seperti ini. Kita ngitungnya cepat gitu ya. Kalau misalnya manual itu yang lama gitu. Apalagi kalau misalnya kotak-kotaknya itu kecil-kecil lagi. Aduh, nulisnya benar-benar bikin mata sakit ya SPT untuk menulisan SPT-nya. Oke. Nah, terus penghasilan istri ini sudah suami nih. Sekarang penghasilan istri. Nah, kalau nanti di soal tidak ada penghasilan istri ya Bapak Ibu, kalau nanti diuji kompetensi. Jadi tidak perlu udah sampai stuck misalnya di suami aja. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa mengkategorikan ini masuk tidak final, final atau bukan objek. Ya, Ya. ya Bu, ya, Oke. Ya, di sini yang penghasilan istri di kasus saya untuk sehubungan pekerjaan masukkan 90 juta dari 1721A1-nya ada neto ya. Bapak Ibu 90 juta masuk. Terus penghasilan dari kegiatan bebas ya final ya. Final akan jadi 3,6 miliar. Kenapa final kata Pak Muhtar Bu Eis? Kenapa Pak? Ayo Pak, kenapa Pak? Yang mana Bu? Yang penghasilan dari? Yang penghasilan istri. Penghasilan istri ada penghasilan dari pekerjaan bebas, kegiatan usaha, perdagangan pakaian. Jadi masuk kepada objek final. Kenapa Karena final, ini Pak? kan apa namanya tidak sama antara apa ya NPWP suami istri, jadi dianggap final. Oh salah ya Bu. Salah Bapak terbalik. Karena apa? Kan ini kan kenapa? Karena ini objeknya kurang, omsetnya yang peredaran dari 4,8. Oh ya 4,8 ya. 8 miliar. Makanya dia disebut final. Kan dia sudah bayar Tiap pasti bulan. tiap bulan kan, makanya objeknya final. Ya, jadi main di situ ya Pak ya. Lihat dari omsetnya dulu. Terus, nah ini penghasilan lain-lain. Sewa bangunan, Oh ya. kos, ya, karena dia sebagai penghasilan sewa, anak Final, kos ya, berarti oke. final, ya, ya. Terus keuntungan penjualan logam mulia bukan objek final, ya, maksudnya tidak final, mohon maaf. Terus keuntungan penjualan saham BEJ final, ya, keuntungan penjualan saham reksadana sini oke, bukan objek. Terus harta hibahan dari tuan Penti warisan 300 juta bukan objek. Ya, walaupun harga pasar adalah 280 juta. Kenapa 300 juta? Ya Bapak Ibu, karena satu, pajak itu mencari yang lebih besar untuk HPP. Jadi kalau dia mau motong pajak kita, dia mencari nilai DPP yang lebih besar. Tapi kalau dia mau mengembalikan uang kita, dia mencari DPP yang kecil. Gitu. Itu sudah hatamnya orang pajak seperti itu. Ya, ketika apa? Ketika PPh pasal 24 deh. Ya, 24 kita mau reimburse, ibaratnya mau diakui sebagai kredit pajak kita. Ya, di penghasilan Singapura kan 100 juta. Ya, sudah dipotong kan 30 juta. Tapi ketika kita mau mengkreditkan, pasti yang bisa dikreditkan itu di bawah 30 juta. Seperti itu. Nanti di pot-pot diajarin ya PPh pasal 24 perhitungannya Bapak Ibu. Potong pungut udah masuk belum Bapak Ibu? Udah masuk ke potong pungut belum? Udah Bu. Udah. Pasal 24 diajarin dong. Ya. Enggak sampai sana. Enggak sampai sana, Bu. Enggak sampai sana. Iya. Oke. Ya udah kita lanjut aja. Oke. Nah, ini jumlahnya dari istri ya. 204 juta, penghasilannya 3,651 miliar dan 300 untuk bukan objek pajak ya, di total semua ya. Nah, ini jumlah penghasilan istri dan suami ya. Di sini langsung PTKP-nya K1 KI2 ya. Jadi udah tahu ya berapa jumlahnya sini, nanti kurangi penghasilan pajaknya 605 juta ya PKP-nya. PPh terutang 126, lapisannya Bapak Ibu tahu ya. Pertama berapa tadi? 0 sampai 60 juta, 60. Terus 15 190. Ya, terus Pak, sisanya 250 25 ya, seperti itu. Ya, jadi hitungannya sisa PPh terutangnya segini. Pakai kita lapisan yang tadi. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu perhitungannya. Di sini tuh kan 5% kali ini saya masih 50 nih, harusnya 60 ya, nanti bisa diperbaiki ya. Perhitungannya bukan ada lapisan, di sini adalah 60 ya. Di sini adalah 190 ya. Kalau yang misalnya yang terbaru dilihat nanti kasusnya ya Bapak Ibu pada saat apa?
uji kompetensi dilihat kasusnya tahunnya, ya. Jadi dia memakai tarif berapa. Jangan sampai kita salah tarif, nggak move on yang ke belakang takutnya. Ya, kalau misalnya dia tarif yang terbaru, kita pakai yang terbaru. Ya, karena yang 60 juta itu kan berlaku di tahun 2022 ya. Nah, ini saya Ya, Bu. masih tahun 2021 seperti itu. Ya, saya kan kasus saya masih tahun 2021. Ya, makanya 50 juta. Jadi kalau misalnya nanti apa Bapak Ibu kasusnya tahun 2022 berarti pakai tarif yang baru, yang 60, 190, 250, ya kan? Terus 4,5 M dan lebih dari 5 M. Seperti itu. Lihat di kasus untuk tahun ininya, kasusnya. Ya. Jadi lapisannya seperti itu. Nanti kunci jawaban saya akan kasih kok. Tenang aja. Nah, ini PPh terutangnya yang ditanggung suami karena beda ya, beda NPWP dan tidak punya legalitas. Tidak punya legalitas berarti bayar masing-masing ya, tidak punya bukan bayar masing-masing berarti ada penggabungan. Nah, ini rumusnya penghasilan neto suami dibagi total penghasilan neto. Ya, 525 dibagi 726 ya, ini untuk suami ya. Ya, untuk istri tinggal bagian dia yang tadi netonya berapa, 204 dibagi 726, jadi total hasilnya 35.520.991 untuk istri. Ini untuk perhitungan cash Bapak Ibu ya. Untuk di SPT-nya nanti tinggal dimasukkan aja ya, dimasukkan aja SPT-nya. Aduh, saya lagi ini nih. Sana kalau SPT sebenarnya enaknya saya pakai e-form ya Bapak Ibu, jadi bisa nge-link. Cuman saya tidak punya e-formnya 1770 biasa, tapi kalau yang manual ada. Nanti sebentar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu untuk formnya. Nah ya Bapak Ibu, nanti saya sharing kok ya. Saya sharing ini kunci jawabannya. Sekarang saya mau gimana mengisi SPT tahunannya. Ya. Dia pakai tanpa S ya Bapak Ibu. Karena dia punya usaha, dia juga punya pekerjaan bebas, dan dia pekerja. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu masukkan sesuai dengan yang penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ya, masukkan di sini. Kan yang penting Bapak Ibu satu, kenapa saya pakemkan di sini ya. Ini Bapak Ibu udah bisa. Maksudnya gini, Bapak Ibu sudah paham mengklasifikasi, mengkategorikan, menganalisis bahwa penghasilan ini masuk objek bukan objek tidak final, objek final dan bukan objek ya. Karena nanti kita tinggal masukin aja seperti ini ya kan. Yang slide pertama yang maaf, tunggu saya share biar sama semua ya ketika saya pindah. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi yang ini pindahan dari mana Bapak Ibu? Yang tadi pindahan jawaban sini, ya, dari hubungan pekerjaan dan pekerjaan bebas dan kegiatan usaha. Ambil aja dari sini objek tidak finalnya, masuk ke sini, ya. Berapa? 100 100 100
Ya, 157.500. 157.500. Ya, ini secara manual. Oke. Sehubungan dengan pekerjaan. Berapa, Bapak Ibu? 120 juta. Ya. Terus ada penghasilan neto dalam negeri lainnya? Ada enggak? Dari tabel? Ada, Bapak Ibu? Apa itu? Ada berapa? Ada di sini. Penghasilan lainnya berapa nih? 251. Ya. Yang ini nih penghasilan lainnya 251 juta. Ya, 251 juta. Kita masukkan 251 juta. Penghasilan luar negeri nggak ada, kosong. Ya. Coba penghasilan neto, kalau yang online enak, tinggal tambahin aja. Ya. Kalau offline pakai kalkulator, tek 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 berisik itu kedengarannya. Kalau misalnya ini, kalau saya saat nguji itu biasa. Ya, kalau online enaknya seperti ini. Terus zakat sumbangan berapa, Bapak Ibu? 6 juta. Ya, 6 juta. Tinggal di jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat, ini dikurang ini. Ya. Ada kompensasi kerugian nggak? Kalau nggak ada, nggak usah diisi. Ya. Oke. Terus nanti penghasilan tidak kena pajaknya, isinya yang mana? Yang ini. Ya. Yang ini tadi berapa jumlahnya? Seperti itu. Oke. Ini dia posisinya sini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti menginginkan terpisah. Kalau beda NPWP dan tidak ada legalitas, jadi ketiknya di sini MT, menginginkan terpisah. Tapi kalau ada legalitas, pengisian isinya adalah KK. Ya, KK. Seperti itu. Oke. Ini saya masih kosongkan dulu. Kita isi lagi yang ke belakang, Bapak Ibu. 1721 halaman 1. Penghasilan dari pekerjaan bebas, ya. Jadi ini hasil ini dari pekerjaan bebas, ada nggak yang tadi dari pekerjaan bebas peradaan usaha, dia nggak ada ya. Kalau Pak Hamam ya, ini contoh Pak Hamam ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan beda NPWP nih. Saya lagi mengisi SPT tahunannya Pak Hamam ya. Bapak Ibu harus bedakan. Jadi kalau misalnya yang Bu Penti beda lagi karena beda NPWP. Ya, kalau ini karena beda NPWP, jadi saya mengisi satu persatu SPT-nya. Ya, mengisi satu persatu SPT-nya. Pekerjaan bebas Pak Hamam hanya sebagai kontraktor. Ya kan? Tidak ada usaha adanya di Bu Fenti. Seperti itu. Jadi yang kolom ini dikosongkan. Ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini adalah pekerjaan bebas pakai norma. Ya, pakai norma Bapak Ibu. Nah, di sini jasa pekerjaan bebasnya apa? Penghasilannya tadi berapa? 350 juta ya. Oke, 150 juta. Isiannya di sini. Normanya berapa? 45%. 45%. Nah, ini nanti dihitung ya. Ini Ibu dikali 45%. Nah, 45%. Ini kebanyakan banget ya. Persen. Serius. Ya, 157.500 penghasilan netonya. Sudah, ini langsung disam aja. Bapak Ibu pesan ini. Ya. Terus kita isi lagi apa? Sini. Penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan bersifat final. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Apa yang tadi dia hitung sebagai karyawan, nama pemberi kerjanya, mohon maaf. PT apa, Bapak Ibu, yang tadi soalnya penghasilan pekerjaan. Ya, diisi misalnya tadi kontraktor ya, di PT apa tadi saya lupa. Nah, ini sebut nama pemberi kerjanya, penghasilan brutonya berapa di 1721 A1-nya. Terus ini pengurangnya penghasilan netonya.
Ya, pengurangnya itu biaya jabatan yang ada di 1721A1-nya. Ya, diisi di situ. Ya, kan ada kan di soal ya, Bapak Ibu. Nama itunya apa perusahaannya? Nah, di sini nama perusahaan, di sini penghasilan bruto, ada 1721-nya di penghasilan bruto, di sininya pengurang jabatannya ya, dan ini penghasilan netonya. Seperti itu. Nanti tinggal di short di sini ya, dijumlahkan Bapak Ibu. Kalau ada ini. Oke, ini untuk sesuai dengan pekerjaan. Nah, ini yang bersifat final ya, yang tunggu, penghasilan neto dalam negerinya ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ada enggak penghasilan neto dalam negeri lainnya di bagian pahamam? Penghasilan neto dalam negerinya, penghasilan lain-lain. Yang ini ya, Bapak Ibu. 251 ini diisi di sini. Jadi misalnya tadi dari pengalihan harta. Apa aja dia tadi? Sini Natura, 9 juta, 240 dan 2 juta harta hibahan 240 dan hadiah lomba. Oke, hadiah kita sini 2 juta yang anak punya. Terus keuntungannya pengalihan penjualan harta nggak ada. Jadi kalau yang masuk tadi 9 jutanya sama harta hibah penghasilan lain itu dijumlah Bapak Ibu. Ya. Jadi dijumlah di sini 240 ditambah 9 juta. Hasilnya jadi 249. Kita ke penghasilan lainnya aja masuk. Ya, 249. Oke, ini kata 2 juta. Langsung kita sum di sini. Ya. Jadi diisi dari belakang dulu untuk pindah ke depan. Ya, Bapak Ibu. Ini yang hasil yang di depan ini. Kalau kita pakai e-form kan kita lebih mudah ya. Lebih ini. Nah, ini didapat dari mana? Dari ngeling yang kolom-kolom di belakangnya. Seperti itu. Ini kan ada kan diisi dari 1721 halaman 1. Nah, 1721 halaman 2 bagian C. Seperti itu. Jadi pemindahan dari belakang. Ya, dari sini. Terus selanjutnya nanti, nah ini di sini yang diisi adalah bukti potong yang kita punya, ya. Misalnya dari perusahaan dan pihak lain, ini diisi nomornya. Kalau nanti di soal, Bapak Ibu siap aja udah ngisi jenis pajaknya apa, misalnya pasal 21, ya, misalnya pasal 21 udah ada bukti potongnya kan berapa dari itunya 1.650 yang dari PT Total Bangun Persada misalnya seperti itu. Ya, Bangun Persada itu NPWP-nya 010000. Nah, ini pemotongannya berapa? Itu diisi. Ya, untuk SPT tahunannya. Mudah-mudahan sih kalau yang saya lihat ya tidak terlalu banyak, apalagi ya ini sudah diisi untuk harta. Kalau di soal saya terlalu banyak ya kan. Karena apa? Saya supaya bisa mencakup semua kasus seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menginginkan terpisah ya, penghasilan istri dikenakan secara terpisah, diisi berapa ya netonya penghasilan istri secara terpisah, bukan yang final ya. Jadi yang secara terpisah berapa penghasilan istri di sini dimasukkan. Nah, ini yang tidak termasuk objek pajak ada di kolom yang ini, yang tidak bukan objek ya, diisinya di sini. Yang final nanti yang tadi di kolom final ya Bapak Ibu, yang di kolom final, gitu setelahnya. Ya, Pak Mukhtar ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan nanti tidak serumit ini, Bu. Ya. Ya, kan saya bilang. Saya bilang, mudah-mudahan tidak serumit ini ya, Pak. Ya. Tidak, karena Tapi apa? kuncinya kan itu tadi, Bu, ya. Harus Ya. kita pahami 3 itu Ya. PPH Ya.
41, 42, Nah, 43 ya kuncinya nah, itu Bu ya. Ya. kuncinya ini. Kalau Bapak Ya. Ibu nggak bisa Ya. kategorikan ini, Betul. wassalam. Ya, betul Bu. Ya, Ya, ya. wassalam. Itu aja ya dari Ya. saya. Udah waktunya jam 3 nih. Nanti kunci jawabannya di-sharing aja ya Mbak Lia ya. Oh ya, Buat nanti Bapak dikirim Ibu. Mbak. Ya, Nah, ya. ya, sama Iya, nanti siap Bu. form SPT-nya biar Bapak Ibu buat Ya. nanti PR. Ya. Nah, kalau yang untuk Ya. ujinya, yang NPWP-nya sama, ya NPWP-nya sama. Jadi pada saat NPWP sama, bedanya di mana? Ini nggak ada, nggak usah Bapak Ibu ada perhitungan menginginkan terpisah atau terpisah, ya. Jadi langsung diisinya, kalau ini kan harta ya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang NPWP-nya sama, Bapak Ibu tinggal di sini final. Isinya final di sini penghasilan istri. Diisinya di penghasilan istri. Berapa penghasilan istri dari satu pemberi kerja ya, bukan dari usahanya. Dari penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jumlahnya berapa? Misalnya tadi 90 juta. Ya udah isi di situ 90 juta dan PPh terutangnya yang dipotong dari pihak kampus. Berapa 1.400.000 itu doang bedanya. Ya dengannya. Yang lainnya sama pengisiannya. Seperti itu. Ya kalau yang sama NPWP-nya. Cuman beda di sini aja. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 15 ya, sudah ini ada yang mau dipertanyakan? Oke, nggak ada. Mungkin Eh, nanti Bu Is, ya, maaf. Untuk ya. soalnya itu berarti sama ya Bu ya? Ya, soalnya Nanti yang sama, saya cuman beda NPWP aja, ya. Cuma beda NPWP aja. Soalnya sama, cuman beda NPWP aja dan perlakuannya di SPT tahunan. Seperti itu. berarti nanti saya kirimkan ke peserta via emailnya juga soalnya yang sama ya Bu ya? Tadi Iya, yang tadi itu. sama. Tunggu ini. Tunggu saya membaca dulu. Ada pertanyaan apa, Bu? Itu 251 ya, kan 251. Terus ya mungkin Bu saya salah ngetik ya. Nanti di ini aja supaya nanti tadi penjelasan aja. Terus 1773 tadi yang bagian C diisi angka yang mana, Bu? Yang mana ya? Yang mana 1770 bagian 3. Yang Lampiran barangkali dia terpisah tanya. ya. Ini kan yang finalnya. Tunggu ya. Oke, tunggu sebentar. Supaya tidak sesat di rumah. Ya. Oke, yang ini kan ya, Mbak Stefani ya. Yang final kan? Yang C, Bu. Yang Yang C. C. Yang Oke, paling ya. bawah. Yang paling bawah. Yang ini karena kan saya bilang karena saya mengisi adalah SPT-nya Pak Hamam untuk penghasilan neto istri secara terpisah. Nah, ini Terpisah, penghasilan ya yang secara terpisah ya Ibu, penghasilan yang dari satu pemberi kerja aja. Jadi yang 1721 A1, bukan dari usahanya. Penghasilan dari pekerjaannya. Ya, yang dia sebagai dosen. Ya, penghasilan netonya 90 juta. Seperti itu. Ya. Oke, baik, Mbak. Ya, Bu. Paham? Ya, gitu. Oke, ada lagi? Oke, Nanti nggak ada? soalnya ini NPWP-nya gabung ya, Bu ya? Soalnya Iya, kalau dari kalau nanti diuji kompetensi, bukan saya bilang, kalau nanti diuji kompetensi tidak serumit soal saya, ya. Jadi di soal uji kompetensi nanti hanya pahamam aja sebagai pekerja dan punya usaha itu. Istri tidak bekerja. Jadi hanya toh di sebagai suami yang punya pekerjaan bebas sebagai pengusaha. Itu doang. Yang penting tadi yang Pak Muhtar sudah paham ya, Pak Muhtar sudah tahu bahwa apa pengkategorian di dalam pasal 41, 42, 43. Ya. itu doang. Itu dari Bapak Ibu bisa langsung pindah doang kok ke SPT gampang kan? Iya kan mudah tidak sulit. Yang suka susah itu kita nggak bisa ini masuk apa ya? Final nggak ya? Bukan objek nggak ya? Atau objek nggak ya? Ya kan Pak? Itu yang susah. Ya. Ya gitu. Dimaklumi Ya. Bu, karena mereka ini orang praktis semua, jarang mendapatkan mungkin seperti ini. Yang dia dapatnya itu hanya ya sebatas ya PP pasal 21 yang tidak kompleks seperti ini ya. Ya, makanya Ya, itu ya. Pak. Ya. Ya kan? Saya mau memberikan kompleks karena biar kayaknya nggak pernah saya takut jangan sampai ada yang gini nggak pernah diajarin sama Bu Isma. Jangan. Iya, Saya iya, lebih baik betul, kasih Bu. kompleks Ya. aja. Ya, Oh, pernah ya, Bu. diajarin, tapi saya sendiri bingung.
Gitu ya. Paham, nanti saya kunci jawaban di sharing aja ya Mbak ya. Nanti di sharing, Oke. kalau untuk tugas nanti yang NPWP-nya sama. Ya, itu aja. Ya, Ini Iya, tadi siap, Bu. SPT apa Bu ya? PP apa? 21 ya? Belum WP SPT ya. PPH OP Pak. Oke, 21 oh ya, enggak? oke ya. Iya, Ya, OP. sudah Kalau gampang lah 21 ya. kan Ya. dipotput kemarin. Iya, iya, Iya foto kan? kemarin. Iya, iya, iya. Iya, seperti itu. Ya, ini Iya, PPH OP. Oke. oke. Baik, Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada nggak? Ya. Tidak ada? Oke. Silakan Baik, jika masih ada pertanyaan. Ah, sudah paham? Jangan tersesat di rumah. Oh, maaf, Bu, Ya, ada pertanyaan dari Bu Rati nih. Untuk iya. ujian akhir sesi soalnya sama kayak yang ini ya, Bu? Sama, cuman beda NPWP, cuman sama NPWP. Ya, Tadi yang sama saya sudah NPP. jelaskan, ya. Nanti di Lebih mudah di ini. apa si siapa Ibu Lis ditolong di Ya, email lagi supaya kita ya teman-teman ya, mengerti. Ya, ya, siap, siap, Pak. ya. Itu aja. Ya, baik, Pak Hutan. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke Oke. Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, Sukses selalu sama-sama, Bu. Pak. Ya, Iya, ya, ya, sama-sama, ya, Pak, ya, ya, buat Bapak ya. Ibunya Ya. ya. Oke, baik, Melia, saya eh, kembalikan Jika ya. panggungnya. Kalau gitu saya tutup ya, Bu. Hmm. Hmm, Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Boleh dibantu untuk menyalakan kameranya? Ada beberapa yang tidak bisa on cam, mungkin tidak apa-apa. Semuanya tersenyum ke arah kamera, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan Ya, bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eis. Terima kasih Bu untuk materinya ya, hari ini. sama-sama. Oke, terima kasih sama-sama ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah Kasih kata Bu. untuk Bapak Ibu. Oke, Kasih saya Bu izin pamit Iis. ya. Ya, ya, oke, sama-sama. Dan selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke email Bapak dan Ibu. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 yang akan diampu oleh Bapak Jansen Bultom, SE, MAK, CPA, yang akan dimulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih.